Salam sejahtera dan namo budaya untuk Lause dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kerukunan antar umat beragama. Saya King Mulyawan dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter Universitas Sumatera Utara dengan NIM 210100169. Kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, mari kita pahami tentang definisi kerukunan. Apa sih yang dimaksud dengan kerukunan? Berdasarkan KBBI, rukun memiliki arti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Nah, menurut WJS Purwadarminta yang merupakan seorang tokoh sastrawan Indonesia, kerukunan merupakan sikap atau sifat menengah seperti menghargai dan membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, atau yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Nah, jadi kerukunan antar umat beragama dapat disimpulkan adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, dan menghormati beragama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kerukunan beragama ini sendiri memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Dengan adanya kerukunan hidup antar umat beragama, maka ketegangan karena adanya perbedaan agama bisa dihindari. Nah, selain itu, kita sebagai umat beragama juga tidak adanya ketakutan dalam melakukan ibadah. Nah, kita juga dapat mempererat persatuan serta kesatuan Indonesia karena rakyatnya rukun sehingga masyarakat tidak mudah dipengaruhi dan terpecah belah. Jika antar umat beragama juga rukun, maka akan meningkatkan kerjasama antar masyarakat dan juga mempersatukan perbedaan antara umat beragama dan dapat menunjang serta mensukseskan pembangunan dikarenakan tidak adanya pertikaian di tengah masyarakat sehingga pemerintah dapat fokus pada pembangunan dan masyarakat juga mendukung pemerintah. Nah, selain itu pasti ada dong yang dapat mengganggu kerukunan. Nah, ada beberapa hal yang dapat mengganggu kerukunan adalah pertama, yaitu radikalisme dan intoleran. Nah, intoleran sendiri itu adalah sikap yang tidak mengandung pengertian untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Sedangkan radikalisme atau radikal itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik, namun dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak mementingkan pihak lainnya. Jika orang sudah tidak ada toleransi dan bersikap radikal, maka dapat menimbulkan perpecahan dikarenakan pemaksaan kehendak, bahkan dengan kekerasan. Nah, hal lainnya adalah fanatisme. Fanatisme sendiri adalah keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap suatu ajaran. Dapat berupa ajaran politik, agama, dan sebagainya. Nah, kalau orang sudah sangat yakin tentang akan ajarannya, sangat yakin sekali, itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena dia pasti tidak akan memikirkan tentang ajaran lainnya dikarenakan dia merasa bahwa ajarannya yang paling benar. Nah, dan itu juga berikatan dengan poin selanjutnya, yaitu tidak memahami ajaran agama dengan benar atau adanya kesalahan interpretasi. Hal ini pun dapat terjadi pada pemuka agama serta umatnya. Nah, kesalahan interpretasi ini menurut Rusli pada jurnal Farabi edisi 10, agar konflik agama berasal dari keyakinan bahwa agama memiliki ajaran konsisten, tanpa celah, lengkap, dan final hingga tak diperlukan kebenaran dari agama lain. Nah, itu yang dapat membuat tidak memahami ajaran dengan benar atau kesalahan interpretasi. Dikarenakan dia merasa bahwa ajarannya itu konsisten, tanpa celah, lengkap, final, dan tidak diperlukannya adanya kebenaran dari pihak-pihak lain maupun dari logika itu sendiri. Nah,
Selain itu ada juga hoax atau berita bohong. Hoax dan berita bohong pastinya dapat mengganggu kerukunan karena biasanya hoax berupa berita buruk yang mau memecahkan masyarakat. Nah, next adalah faktor politik serta ekonomi dan faktor lainnya. Menurut Geertz, dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java, konflik-konflik yang melibatkan kaum santri, abangan, dan priai dalam masyarakat Jawa dapat terdiri dari konflik-konflik berupa konflik ideologi, konflik kelas, serta konflik antara kepentingan politik. Nah, hal-hal lain seperti itu tentunya dapat mengganggu kerukunan umat-umat di Indonesia yang memiliki beragam agama ini. Nah, agar tidak terpecah, kita perlu tahu cara menjaga kerukunan itu sendiri. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, kita perlu menumbuhkan sikap penghargaan, saling pengertian, dan sikap toleransi, serta belajar untuk saling memahami di antara umat beragama itu sendiri. Kita tidak boleh memiliki pikiran yang sempit, dan kita harus mencoba mengerti akan ajaran-ajaran agama lain dan memiliki sikap toleransi. Nah, next adalah para pemimpin agama agar bekerja sama dengan pemimpin agama lainnya. Jika pemimpin agama yang satu dengan agama lainnya bekerja sama, pasti akan nampak rukun dan memiliki sikap toleransi dan dapat memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Nah, yang ketiga, jangan percaya akan semua kabar maupun informasi yang tidak kredibel atau tidak jelas dari mana sumbernya. Pada intinya itu jangan percaya pada hoax maupun berita-berita bohong. Nah, karena berita bohong dan hoax dapat menimbulkan perpecahan seperti yang saya katakan tadi. Kenapa seperti itu? Karena hoax-hoax ini biasanya dapat memecah belah dikarenakan tidak adanya pemikiran yang matang serta tujuan hoax yang tidak baik. Nah, membina serta memupuk sikap hidup rukun berdasarkan dalam ajaran Buddhis atau Buddhisme. Ini didapat pada kitab Anguttara Nikaya 3. Nah, yang pertama adalah sikap memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Nah, yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Artinya kita tidak boleh berpikiran buruk maupun memiliki niat yang buruk terhadap orang lain. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha, tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Yaitu kita sebagai manusia harus, jika orang lain senang, maka kita harus ikut senang, bukan malahnya ingin menjatuhkan, dan memiliki rasa kepedulian sosial. Jika orang susah, maka akan kita bantu sebisanya. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Nah, yang keenam, mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertentangan dan dengan perbedaan pandangan. Next. Dan juga pada zaman abad 3 sebelum Masehi, pada kerajaan Raja Asoka Wardana yang menganut Buddhisme, terdapat dekrit yang dia berikan, yaitu bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemoohkan dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama lainnya. Dengan demikian kita akan berkembang, di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya. Bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri, di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya, dengan pikiran bahwa dengan berbuat demikian ia merasa melakukan hal-hal yang baik bagi agama sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan
yang serius kepada agamanya. Maka karena itu toleransi, kerukunan, dan kerjasama sangat diharapkan dengan jalan suka juga mendengarkan ajaran agama lainnya, di samping dengan agamanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat beragama harus memiliki sikap toleransi serta menghargai antar umat agama lainnya, maka akan muncullah kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan manfaat-manfaat baik tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih.